Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Yana, NIM 60300119026. Dan video ini saya buat untuk perbaikan nilai genetika saya. Yang pertama, ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan satu sifat beda. Artinya, kita hanya perlu memperhatikan satu sifat saja. Contohnya seperti warna bunga ataupun bentuk buah. Baik, ini adalah contoh persilangan monohibrida, di mana seorang wanita yang homozigot memiliki cuping telinga terpasang dan seorang pria yang homozigot memiliki cuping telinga terpisah. Kemudian, persentase keturunan yang akan mereka miliki yaitu cuping telinga terpasang sebesar 100%. Yang kedua, ada persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid, kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid, kita memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Baik, ini adalah contoh persilangan dihibrid, yaitu contoh pada persilangan buah mangga. Kita dapat dilihat di sini, parentalnya berupa B besar, B besar, M besar, M besar. Untuk buah besar manis disilangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil untuk buah kecil asam. Dan dihasilkan F1-nya berupa B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian, jika ditanyakan F2 atau keturunan kedua, berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya. Kemudian, kita kalikan terlebih dahulu untuk menghasilkan gamet. Gamet yang dihasilkan yaitu B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Dari tabel ini, kita dapat mengetahui rasio genotipnya. Sedangkan untuk rasio fenotipnya, ada buah yang besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam. Dan jika dijumlahkan, semuanya ada 16 buah. Yang ketiga, ada dominansi tidak lengkap. Dominansi tidak lengkap ini merupakan paduan sifat. Artinya, kedua alel berbaur bersama untuk membuat campuran fenotip baru. Dan ini adalah contoh dominansi tidak sempurna. Pada contoh ini terdapat tanaman bunga merah M besar yang disilangkan dengan tanaman bunga putih M kecil, dan hasil F1-nya yaitu M besar, M kecil, tanaman bunga merah muda. Yang keempat, ada kodominan. Kodominan ketika sepasang alel dominan tidak menghasilkan sifat intermediat, tetapi membentuk sifat baru. Baik, contohnya yaitu warna pada sapi luar negeri Shorthorn. Ada 3 warna yaitu merah, coklat, dan putih. Untuk sapi merahnya yaitu CRCR, untuk sapi coklat CRCW, dan sapi putih CWCW. Nah, ini contohnya ada penurunan alel kodominan pada sapi coklat, di mana parentalnya coklat semua. Hasil F1-nya yaitu ada sapi merah CRCR, kemudian ada CWCW sapi putih, dan CRCW sapi coklat. Selanjutnya ada epistasis. Epistasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Contohnya pada Labrador Retrievers, alel kuning E kecil menghalangi ekspresi hitam B besar, dan coklat B kecil. Selanjutnya ada pleiotropi. Pleiotropi adalah efek satu gen tunggal terhadap lebih daripada satu karakteristik. Contohnya pada manusia yaitu anemia bulan sabit atau sickle cell anemia, dengan berbagai efek yang terjadi pada penderita yang disebabkan karena alel bulan sabit.
Selanjutnya ada pewarisan poligenik. Pewarisan ini menggambarkan pewarisan sifat-sifat yang ditentukan oleh lebih dari satu gen. Contoh pada pewarisan ini yaitu pada warna mata. Dalam hal ini, persilangan antara dua individu dengan mata coklat muda, B besar, B kecil, G besar, G kecil, akan menghasilkan beberapa kemungkinan fenotip yang berbeda. Dalam contoh ini, alel untuk warna hitam B besar dominan dengan warna biru resesif B kecil untuk gen pertama. Untuk gen kedua, warna gelap G besar dominan dan menghasilkan warna hijau. Corak yang lebih terang G kecil bersifat resesif dan menghasilkan warna terang. Persilangan ini akan menghasilkan 5 fenotip dan 9 genotip. Selanjutnya yaitu multiple allele atau alel ganda. Alel ganda adalah satu pasang gen atau lebih yang menempati sebuah lokus, disebabkan oleh mutasi gen dominan yang menghasilkan varian sama secara bertahap. Contohnya pada golongan darah manusia. Golongan darah A, B, O, di mana A dan B adalah kodominan dan O adalah resesif. Selanjutnya itu sex-linked traits atau pewarisan sifat terkait seks. Keberadaan gen pada bagian X tanpa adanya lokasi yang bersesuaian pada Y. Contoh sex-linked resesif yaitu mata putih pada lalat buah, hemifolia, kebotakan, dan buta warna pada manusia. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan. Fenotip selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya pada kucing Siam dan kelinci Himalaya berwarna gelap pada bagian ekstremitasnya karena dipengaruhi temperatur. Ini disebabkan adanya alel yang mengendalikan produksi pigmen yang hanya akan berfungsi pada suhu rendah.